Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati pengampu bahasa Inggris Bu Ulia Imawati, dan tidak lupa teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dilindungi, dijauhkan dari penyakit virus corona. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Untuk kelompok kami, sebelum memaparkan materi, izinkan saya perkenalkan diri dari kelompok 11. Saya sendiri yang bernama Abdurrahman dan Sri Murni Rizkiyah sebagai pemateri. Kepada pemateri saya persilakan untuk memaparkan makalahnya. Waktu dan tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Murni Rizkiyah dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang makalah yang kami buat, yaitu tentang relative clause. Sebelumnya saya berterima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai pemakalah untuk memaparkan makalah yang kami buat. Kami mendapatkan bab yaitu relative clause. Relative clause sama dengan adjective clause. Dari sini kita mengetahui relative clause itu sama dengan adjective clause. Jika ada yang menanyakan, saya pernah membaca tentang relative clause dan adjective clause, yaitu pengertiannya sama, yaitu klausa memberikan informasi tentang kata, benda, pronoun, situasi yang ada pada induk kalimat. Jadi di sini kita harus bisa membedakan mana anak kalimat dan induk kalimat sebelum kita mengetahui relative clause itu sendiri. Relative clause sendiri terdapat dua jenis, yaitu yang pertama relative pronoun dan yang kedua relative adverb. Relative pronoun sendiri terdapat 5 conjunctionnya atau kata penghubungnya. Yang pertama yaitu who, whom, which, whose, that. Who sendiri berfungsi sebagai subjek, whom berfungsi sebagai objek, which berfungsi sebagai kata benda atau bisa menyebutkan tentang situasi, whose sebagai kepemilikan, that bisa digantikan who, whom, which kecuali whose. Di sini that bisa menjadi kata benda ataupun bisa menjadi subjek ataupun objek. Kemudian relative adverb memiliki 3 conjunction, yaitu where, when, dan why. Where untuk tempat, when untuk waktu, dan why menerangkan suatu alasan. Where bisa diganti dengan in which, sedangkan where bisa diganti oleh on which. Jadi di sini jangan sampai salah paham jika ada in which kalian bingung atau gimana, karena sudah diterangkan kalau where bisa digantikan dengan contohnya. Yang pertama who, contoh who. I meet the man who helped me fix my bicycle. Who adalah conjunctionnya. Di sini terdapat 2 kalimat yang seharusnya dipisah-pisah. Di sini saya menentukan sebagai induk kalimat adalah I meet the man, yang menjadi anak kalimat adalah fix my bicycle. Jadi who di sini adalah sebagai conjunctionnya. Kemudian whom, she whom I give free thanks me. Di sini whom yang menjadi conjunctionnya. Oke, di sini kita harus bisa membedakan apa sih
perbedaannya who dan whom, kita sendiri tahu who sebagai subjek, whom sebagai objek. Jadi kita harus bisa membedakan itu sendiri. Kita lanjut yang ketiga itu which. Which berarti menggantikan kata benda. Di sini kita melihat book digantikan oleh kata bendanya. Jadi cukup which I need to. Tidak perlu digantikan lagi dengan ditambah lagi kalimat terakhirnya. Kita lanjut ke whose. Whose artinya kepemilikan, bisa diganti kata our, mine, your, dan lain dan sebagainya. Yaitu contohnya there is man whose car was stolen. Whose di sini menjadi kata hubung antara there is man, kemudian lanjut car was stolen. Kita lanjut yang terakhir yaitu that. That the book that I sent to my sister was heavy. Jadi di sini that menerangkan tentang kata benda. Di sini that bisa menerangkan tentang subjek, objek, kata benda, tapi tidak bisa menerangkan tentang whose. Kita ingat-ingat itu, that bisa digunakan, bisa menggantikan who, whom, which, where, when, kecuali whose yang tidak bisa. Kita ingat-ingat itu. Whose tidak bisa, karena whose berdiri sendiri, tidak bisa menjadi connector. Oke, kita lanjut. Ini yang relative adverb. Yang pertama adalah where. Contohnya, I never go to school where my mother was studying. Di sini kita bisa melihat where yang menunjukkan arti di mana, menunjukkan arti tempat maksudnya. Jadi di sini saya tidak pernah pergi ke sekolah di mana ibu saya belajar. Menerangkan tempat, yaitu tempatnya adalah sekolah. Yang kedua itu when. I want to be a teacher when I grow up. Di sini menerangkan kapan, waktu ya. Saya ingin menjadi guru ketika saya tumbuh besar nantinya. Di sini kita menggunakan waktu, time. Oke, yang terakhir adalah why. Why dengan contohnya I don't know why she angry to me. Saya tidak tahu kenapa dia marah sama saya. Di sini menerangkan suatu alasan kenapa dia marah sama saya, itu menerangkan alasannya. Dan di sini harus ada yang dibuang sebelumnya. Maksudnya kata yang dibuang sebelumnya. Oke? Di sini kita ingat tadi that bisa digunakan untuk who, whom, which, on which, in which, when, where, kecuali whose. Diingat, kecuali whose yang tidak bisa digantikan oleh that. That, kenapa that bisa digantikan? Biasanya that itu digunakan buat informal. Kalau yang selain itu, yang who, whom, whose, who, whom, which, where, when biasanya digunakan buat formal. Jadi, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa relative pronoun adalah konektor yang terdahulunya sudah dibahas oleh kelompok 9, kata penghubung. Jadi, kata penghubungnya yaitu ini jenisnya relative clause. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu dengan saya lagi. Terima kasih atas pemateri karena sudah menjelaskan materi yang sangat jelas. Sekian presentasi dari makalah kami. Jika ada perkataan yang salah, kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.